Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan belajar tentang metode kode Richardson 20 dan kode Richardson 21. Disusun oleh Raudatul Adha, NIM 1805 113234, kelas 5C, mata kuliah Statistika, dosen pengampu Dr. Jesse Alexander Alim MPD. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Apakah metode kode Richardson 20 itu? Rumus KR20 adalah rumus untuk uji reliabilitas item yang mirip dengan Cronbach alpha. Rumus ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1937. Nah, di sini kita bisa melihat rumus dari KR20, yaitu R11 sama dengan K per K dikurang 1 dikali ST kuadrat dikurang sigma P dikali Q per ST kuadrat. Keterangan R sama dengan koefisien reliabilitas, K sama dengan banyak butir soal atau item pertanyaan, ST kuadrat sama dengan varians total atau bisa dicari dengan rumus ST kuadrat sama dengan sigma XT kuadrat dikurang sigma XT pangkat 2 per N. P sama dengan proporsi jawaban benar untuk tiap pertanyaan. Q sama dengan proporsi jawaban salah untuk tiap pertanyaan atau 1 dikurang P. Selanjutnya, metode kode Richardson 21. Rumus dari KR21 yaitu R11 sama dengan K per K dikurang 1 dikali 1 dikurang MT dikali K dikurang MT per K dikali ST kuadrat. Keterangan R sama dengan koefisien reliabilitas, K sama dengan banyak butir soal atau item pertanyaan, ST kuadrat sama dengan varians total atau bisa dicari dengan rumus ST kuadrat sama dengan sigma XT kuadrat dikurang sigma XT pangkat 2 per N. MT sama dengan mean atau skor rata-rata atau bisa dicari dengan rumus MT sama dengan sigma XT per N. Selanjutnya, cara menghitung R-tabel. R-tabel sama dengan apabila diketahui signifikansi untuk alfa sama dengan 5% atau 0,05, DF sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Dengan uji satu pihak, maka diperoleh R-tabel sama dengan 0,707. Apabila R hitung lebih dari R-tabel, maka hasil dari uji reliabilitas yaitu reliable. Sebaliknya, apabila R hitung kurang dari R-tabel, maka uji instrumennya yaitu tidak reliable. Selanjutnya yaitu contoh soal. Baiklah, di sini sudah terdapat tabel yang berisikan tentang responden dan pertanyaan. Nah, di sini jumlah responden yaitu ada 10 responden, pertanyaan yaitu ada 10 pertanyaan. Kemudian skor dari setiap jawaban yang benar yaitu 1 dan skor dari setiap jawaban yang salah yaitu 0. Ini berlaku untuk pertanyaan pada pilihan ganda atau objektif. Nah, di sini ada XT. Cara mendapatkan XT yaitu jumlah dari jawaban yang benar dari setiap responden. Kemudian ditotalkan menjadi 58. XT kuadrat didapatkan dari XT dipangkatkan 2. Kemudian jumlah keseluruhannya yaitu 372. NP yaitu banyaknya jawaban benar dari setiap item pertanyaan. P yaitu banyaknya jawaban yang benar dari setiap item pertanyaan per jumlah responden. Q yaitu 1 dikurang P.
P dikali Q yaitu P yang sudah didapat dikalikan dengan Q yang sudah didapat. Kemudian jumlah keseluruhan dari PQ yaitu 2,16. Nah, dari tabel yang sudah kita dapatkan tadi, maka kita bisa mencari rumus dari KR20. Nah, rumus KR20 yaitu R11 sama dengan K per K dikurang 1 dikali ST kuadrat dikurang sigma P dikali Q per ST kuadrat. Nah, cara mencari ST kuadrat, yang pertama kita harus mencari ST kuadratnya, yaitu sigma XT kuadrat dikurang sigma XT pangkat 2 per N. Tadi sigma XT kuadratnya sudah kita dapatkan, yaitu hasilnya 372. Kemudian sigma XT-nya sudah kita dapatkan, yaitu hasilnya 58. Pangkat 2 per 10 per 10 sama dengan 372 dikurang 3364 per 10 per 10. ST kuadrat sama dengan 372 dikurang 336,4 per 10. ST kuadrat sama dengan 35,6 per 10. ST kuadrat sama dengan 3,56. Nah, setelah kita dapatkan ST kuadratnya, maka kita bisa memasukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya yaitu R sama dengan K per K dikurang 1 ST kuadrat kurang sigma P dikali Q per ST kuadrat. Nah, K di sini yaitu banyaknya butir soal atau item pertanyaan. Tadi item pertanyaan kita yaitu 10. 10 per 10 dikurang 1 dikali ST kuadratnya didapat yaitu 3,56 dikurang sigma PQ. Sigma P dikali Q yaitu tadi ada 2,16 per ST kuadrat yaitu 3,56 sama dengan 10 per 9 dikali 1,40 per 3,56. R11 sama dengan 1,111 dikali 0,393. R sama dengan 0,436. Nilainya yaitu tidak reliabel. Mengapa demikian? Karena R hitungnya kurang dari R tabel, maka nilainya tidak reliabel, yaitu 0,436 kurang dari 0,707. Selanjutnya, kita bisa mencari rumus KR21. R11 sama dengan K per K dikurang 1 dikali 1 dikurang MT dikali K dikurang MT per K dikali ST kuadrat. Nah, hal pertama yang kita lakukan yaitu mencari MT atau min dari skor rata-rata. Nah, cara mencari MT sama dengan sigma XT per N. Nah, sigma XT tadi sudah kita dapat, yaitu 58. Per 10, 10-nya didapatkan dari jumlah seluruh responden. Jadi, MT sama dengan 5,8. Nah, setelah dapat MT, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus, yaitu K per K dikurang 1 dikali 1 dikurang MT dikali K dikurang MT per K dikali ST kuadrat. Nah, sama dengan 10 per 10 kurang 1, K-nya 10 dikarenakan banyaknya item pertanyaan ada 10. Dikali 1 dikurang MT, MT-nya 5,8 dikali K-nya 10 dikurang MT-nya 5,8 per K-nya 10 dikali ST kuadratnya ada 3,56. Jadi, R sama dengan 1,111 dikali 1 dikurang 24,36 per 35,6. R11 sama dengan 1,111 dikali 1 dikurang 0,684. R11 sama dengan 1,111 dikali 0,316. R11 sama dengan 0,351. Nah, jadi nilainya tidak reliabel. Mengapa demikian? Karena apabila R hitung kurang dari R tabel, maka tidak reliabel. Karena 0,351 kurang dari 0,707.
Menurut teman-teman, apakah lebih bagus menggunakan metode Kudde-Richardson 20 daripada Kudde-Richardson 21? Ya, lebih bagus menggunakan Kudde-Richardson 20 dikarenakan hasil dari R hitungnya yaitu lebih tinggi daripada R hitung di Kudde-Richardson 21. Walaupun cara mencarinya agak sedikit rumit, akan tetapi hasilnya lebih tinggi daripada Kudde-Richardson 21. Demikianlah materi tentang metode Kudde-Richardson 20 dan Kudde-Richardson 21. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.